Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Jespina Saragi, semester 3A dari Sekolah Tinggi Bible Pro dengan mata kuliah Alkitab dan Anak dengan dosen pengampu Pendeta Junior Siregar MTH. Di mana pada video ini kakak akan menyaksikan atau menceritakan surat-surat kiriman lain atau umum dalam perjanjian baru dari kacamata anak. Selamat menyaksikan adik-adik. Surat-surat kiriman yang lain atau umum dalam perjanjian baru dari kacamata anak. Surat-surat umum mencerminkan tantangan penting yang dihadapi oleh orang Kristen di zaman Kekaisaran Romawi. Yang pada saat itu adik-adik, orang Kristen masa awal menghadapi masalah seperti perbudakan, pilih kasih, dan pelecehan oleh orang kaya dan berkuasa. Mereka juga berurusan dengan kata-kata kasar dan konflik. Secara umum, mereka merasakan keterasingan hidup dan bekerja di dunia yang tampaknya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan tidak sesuai dengan mengikut Yesus. Menurut urutannya dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat-surat umum yang dapat dijelaskan terhadap anak menurut Alkitab Anak dari kacamata anak yaitu yang pertama, Yakobus. Dalam Yakobus 1 ayat 1 menyebutkan bahwa surat Yakobus ditulis dari Yakobus hamba Allah dan Yesus Kristus. Namun, sampai pada abad yang keempat, surat Yakobus ini belum mendapat pengakuan sebagai kitab kanon secara umum. Setelah diselidiki bahwa Yakobus yang dimaksud bukanlah Yakobus bin Zebedeus yang sudah meninggal karena ia seringkali mati demi kepercayaannya atau disebut dengan mati martir. Tapi Yakobus saudara Yesus, maka surat ini akhirnya diterima secara umum karena memenuhi syarat kerasulan. Seorang Martin Luther adalah seorang yang menolak menerima surat Yakobus sebagai kitab kanon. Karena menurutnya pandangan Yakobus mengenal dibenarkan karena perbuatan. Yakobus 2 ayat 24 adik-adik bertentangan dengan pandangan Paulus. Dibenarkan karena iman. Dapat kita bandingkan dengan Roma 3 ayat 28. Kitab ini oleh Martin Luther yang disebut sebagai surat gadungan atau surat Jerami. Dalam tema surat Yakobus ini sangat menaruh perbuatan dengan hal disalahartikan dan menganggap hanya perbuatan saja yang penting untuk keselamatan. Juga perlu ada keseimbangan sebagai buah dan anugerah. Dapat kita lihat di Yakobus 2 ayat 14-26. Yang pertama, iman dan perbuatan. Di sini tentang pentingnya perbuatan tidak boleh disalahartikan dan menganggap hanya perbuatan saja yang penting untuk keselamatan. Juga perlu ada keseimbangan sebagai buah dari anugerah. Yang kedua adik-adik, percobaan hidup untuk menemukan atau memurnikan iman. Pencobaan mempunyai segi kebahagiaan. Walaupun itu bukan datang dari Allah, Allah mengizinkan pencobaan itu ada untuk menguji iman. Apakah iman itu murni atau palsu? Iman murni akan bertekun dan bertahan dalam percobaan hidup. Yang ketiga adik-adik, pelaku firman. Bukti bahwa kita taat pada firman Tuhan adalah apabila kita melakukannya. Tindakan kita adalah bukti bahwa kita ada iman atau firman. Dapat kita lihat di Yakobus 1 ayat 19-27. Dicontohkan oleh Yakobus tindakan-tindakan yang benar adalah tidak melakukan dosa, lidah dan tidak memfitnah orang, tidak bermegah karena kaya atau yang lain-lain. Dapat kita lihat adik-adik di Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Yang keempat adik-adik, doa orang benar besar kuasanya. Keberhasilan Yakobus dalam pelayanannya dan ketekunannya adalah dalam doa. Tercatat dalam cerita tradisi, Yakobus adalah pendoa syafaat. Dapat kita lihat di Yakobus 5 ayat 13 sampai ayat 20. Yang kelima adik-adik, menghibur mereka yang menderita. Banyaknya tekanan yang menghimpit mereka, khususnya dari pihak penguasa dan orang-orang Yahudi yang menolak Injil, membuat orang Kristen Yahudi merasa terasing di daerah sendiri. Yang keenam, mendorong jemaat untuk menghasilkan buah-buah iman atau pelaku firman. Di sini adik-adik, Yakobus mengajarkan pembacanya untuk menerapkan iman dalam kehidupan praktis, khususnya melalui teladan Yakobus sendiri yang menunjukkan ketaatannya pada hukum. Ia khawatir dengan perilaku manusia yang ceroboh sehingga merusak nama baik agama Kristen.
Yang kedua adik-adik yaitu surat kiriman Petrus yang pertama. Kehidupan orang Kristen, Petrus menulis untuk menguatkan orang yang percaya dan menjelaskan bagaimana orang percaya harus menyikapi penderitaan, khususnya pada waktu mereka harus mengalami penderitaan yang tidak sepatutnya. Petrus menulis kata-kata peringatan dan dorongan yang berkaitan dengan penderitaan yang telah menderita. Dapat kita lihat adik-adik di 1 Petrus 1 ayat 11, 1 Petrus 4 ayat 12, 1 Petrus 5 ayat 9. Yang pertama, orang percaya harus mengantisipasi pencobaan dan penderitaan dan mempersiapkan pemikiran mereka untuk menghadapinya karena Kristus juga telah menderita. Yang kedua, orang percaya harus bersukacita di tengah penderitaan karena antisipasi akan kedatangan kembali Kristus. Yang ketiga adik-adik, orang percaya dapat menderita oleh ketidakadilan karena Kristus telah menderita dan menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Yang keempat, orang percaya bisa menderita karena kehendak Allah, tetapi di tengah penderitaan mereka akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Tema utama dari surat Petrus yang pertama ini adalah penderitaan dan pencobaan. Yang pertama adik-adik, penderitaan dan pencobaan sebagai